Halo, selamat Halo. pagi. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Iya, karena iya, percakapan ini saya naikkan iya. dalam konten YouTube. Iya, Mbak Aku kudu piye ini? Ini kan aku kan punya temanku baru kerja 6 bulan, terus di interminate kan sama majikan, Mm-mm. tapi potongan udah habis. Mm-mm. Terus sekarang itu posisinya udah dapat majikan, Hmm, tapi sama agennya kok disuruh nunggu di Makau ya kok. Nunggu visanya disuruh nunggu di Makau itu bisa ya kok? bisa sekali. Oh, oh gitu. Ya memang begitu tekniknya. Hmm, Berarti jadi agennya ke sebentar gantian kalau ngomong. Sampean iya, udah iya, selesai iya, iya. ngomong apa belum? Kalau sampean Sudah. sampean selesaikan ngomongnya sampean. Jadi Iya, iya. proses ketika dia udah di Hong Kong terus di interminate, peraturan Hong Kong itu kan cuman setiap terminate kontrak itu keluar dari Hong Kong. Nah, nggak harus Oh, pulang Indonesia, iya. keluar dari Hong Kong. Artinya agent tersebut Iya. itu mengusahakan membantu Mbak E untuk dapat majikan baru. Nah, posisinya kan di Iya. interminate karena sekarang kan kita ndak ngerti apakah majikannya yang mafan atau Mbak E sing gak iso kerja. Tapi kan Mbak E minta tolong ke agent. Lah agentnya gelem ya nggak masalah. Oh iya. Terus kalau selama nunggu visanya itu di Makau itu nggak masalah ya kok. Misalnya dalam waktu sebulan visanya belum turun sampai 2 bulan atau sampai 3 bulan itu nggak masalah ya kok. Ya kan nanti di extend ke Makau-nya. Kan sampean bingung nek overstay di Makau kan. Ya di extend ke Cina. Sampai extend Itu paling extendnya 3 kali maksimal. itu apa udah urusannya agent apa gimana ya kok? Kalau misalnya udah di Makau terus visanya misalnya belum turun itu agent yang ngurus ya kok apa gimana? Ya sampean tinggal tanya. Kalau masalah visa di imigrasi itu pasti agent yang ngurus. Tapi kalau visanya iya. dia di Makau, Makau itu kan nggak harus pakai visa, dia on arrival. Jadi sekali masuk dapat sebulan, terus nanti mau extend lagi dapat 2 bulan. Nah, tapi saya nggak tahu batas extendnya sampai berapa kali. Tapi estimasi kalau agentnya sudah memprediksi, agent itu kan bukan seseorang yang tidak ngerti dan tidak paham apa-apa. Dia bisa ngatur dan dia bisa melihat kemungkinan yang terjadi. Anak ini kalau kasusnya begini ke Makau aja nggak usah pulang kan kayak gitu. Dia milih option yang ke Makau, artinya kan dia punya pandangan gitu loh, Iya, punya iya. gambaran. Nah, ini kembali ke masa lalu. Masa lalu dulu kan kayak gitu, banyak agent-agent yang dari Indonesia itu tidak bisa menyelesaikan kontraknya, ya pilihannya ke Makau. Nah, tinggal manusianya ini di Makau nanti gimana, bisa dipegang buntutnya apa enggak gitu loh. Kalau bisa, kalau anak baru kan biasanya ya belum tahu banyak Makau, jadinya agentnya yakin dan percaya. Tapi kalau anak-anak sudah pada tahu Makau, ya dia cari kerjaan di sana. Nah, si agent ini kan juga double multi. Agent di Hong Kong ketika dia di Hong Kong sudah tidak memungkinkan turun visa, segera di sana dijual lagi sama agent yang ada di Makau. Jadi sebenarnya agent itu ya double, bahasanya mohon maaf dijual, mohon maaf sekali lagi bahasanya. Tapi kalau kemungkinan nggak dapat kan cari majikan di Makau jatuhnya. Anak ini kan masih di dalam pengaruhnya agent tersebut gitu loh Mbak, paham nggak? Iya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ini karena yang tanya sampean tentang nasib teman sampean, ya saya membahas yang saya tahu. Tapi saya nggak ngerti pada kenyataannya agent ini gimana, anaknya gimana. Saya kan nggak tahu. Saya hanya dapat cerita dari sampean. Mau sampean bohong apa enggak itu kan sudah bukan tanggung jawab saya. Iya. Karena sampean tanya tak kasih. Nah, ini juga buat pengetahuan teman-teman yang lain. Bahwa sebenarnya ketika kalian tidak finish, ya bagaimanapun agent itu kan ya cari uang toh Mbak. Cari rezeki. Nah, tinggal masalahnya mencari rezekinya itu
anaknya sepakat enggak, karena rezeki itu akan didapat halal dan barokah itu kalau anaknya sendiri juga mau. Lah inilah yang sering disampaikan sama orang-orang yang sudah merasa pinter menjadi PMI Hong Kong, terus jangan dibodoh-bodohin. Nah kalau jangan dibodoh-bodohin ya bikinlah pengetahuan yang kayak gini biar teman-temannya ngerti, bukan menghujat tanggane kancane sing pingin ngekei solusi buat teman-temannya, kan kayak gitu tuh Mbak. Iya kok. Jadi alurnya berarti begitu Mbak, alur ceritanya itu begitu. Iya. Jadi teman kita mohon maaf sekali lagi ya kan, agent cari untung, namanya agent kan swasta, tapi dengan peraturan-peraturan itu semuanya dia bisa menyiasati dan tidak melanggar aturan. Itu tidak melanggar aturan Mbak. Iya. Makanya kan Ben sampean juga ngerti, oh alurnya begitu toh, oh ceritanya begitu toh. Lah suatu ketika kan sampean ada temen yang cerita sama sampean, ya sudah, nek sampean bisa menceritakan sendiri ya monggo, nek sampean gak gelem nyeritakno sendiri ya telepono, monggo. Nggih. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ngene kan enak ngomongnya gantian. Enggak ada kok. Makasih ya kok. Sudah punya pandangan ya, sudah mengerti ya. Iya. Kemungkinan sudah mengerti kok. Ya, makasih banyak kok. Siap. Sehat selalu Mbak Ya, amin. Oh, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman semuanya, ketika aku bilang gini loh, kalian itu nggak mau belajar, kalian itu malas, kalian itu ambil enaknya saja. Jawaban dari saya, ya itu terserah sama diri mereka pribadi dong. Mereka berharapnya pingin bertanya, ya kan, kalau mau coba mendasi, karena memang ke Hong Kong itu mereka tidak disuruh belajar. Di Hong Kong itu bekerja mencari uang. Kalau memang ada yang memberikan menu, memberikan jawaban, dan dirasa jawaban dan solusi itu bagus buat mereka, ya sudah gitu. So simple hidup itu kan buat teman-teman semuanya. Saya sangat juga berterima kasih atas nonton konten saya, tetapi saya juga tidak membenci, tidak memarahi orang-orang yang tidak menonton konten saya. Kalau dirasa apa yang saya buat itu penting dan perlu, monggo. Jadi jangan kita membiasakan ada orang melakukan sesuatu sing ngene, sing ngono, sing A, sing B, komennya terlalu wow. Jadi Hong Kong itu seperti itu ya karakter dan tipikalnya. Jadi ketika melihat seseorang itu kok disamperin banyak orang, dilakukan dideketin sama orang, ada aja yang mau diomongin. Kalau kalian mau dideketi orang ya berkaryalah, berbuatlah sesuatu agar orang itu interesting terhadap kalian, kalau yang itu kalian mau. Ketika ada orang lain interesting terhadap orang lain, kita melihat kacamatanya terlalu gelap. Itu yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Toh pun sekarang eranya sosial media, eranya semua sudah sangat-sangat mudah gitu. Ya kan, eranya ya bebas saja beropini, bebas saja berpendapat, bebas saja memaki orang, bebas saja ngata-ngatain, bebas Anda juga berfilsafat, itu boleh. Membenarkan atas sesuatu yang Anda pikirkan itu boleh. Secara filsafat itu boleh. Karena filsafat itu adalah mengolah pikiran, mengolah situasi dan keadaan, mencocokkan dengan teori, mencocokkan otak-atik gatuk kalau orang Jawa bilang. Boleh membenarkan apa yang menjadi pendapat kalian, itu boleh, sehingga orang lain itu terbawa gitu. Jadi itu sah-sah saja. Di era sosial media ya oke, no problem.
freedom of speech. Jadi kita tidak bisa membungkam mulut mereka. Tapi orang juga akan bisa menilai. Jadi banyak hal, bahkan di negeri kita itu juga banyak orang-orang yang, jadi kita itu membenci sesuatu dengan mengkritisi, dengan mengutak-atik gatuk, menghubungkan agar objek yang kita benci itu, ya kan, jadi tidak kita yang terlihat membenci gitu, karena dengan kecanggihan cara berpikir kita, wah itu the best, luar biasa. Jadi itu saja ya. Sekali lagi, saya tidak kepo dengan urusannya orang. Jadi saya tidak kepo dengan masalahnya orang, dan saya tidak wontuno terhadap persoalannya orang. Tetapi saya mencoba ketika seseorang mengajak diskusi saya tentang permasalahan mereka, tentang ketidakmauan mereka, yaitu saya selalu menyampaikan akadnya di depan. Please don't tell your identity, your name, or everything about you talking about. Nah, seperti itu. Saya tidak mohon untuk tidak menyebutkan identitas atau personality siapapun yang akan kita bicarakan. Nah, itu sudah clear. That is the clear. Itu akad saya di depan. Sekali lagi, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.